Halo Sobat JKN, kembali lagi di podcast Ngojek, ngobrolin program JKN. Di episode kali ini kita akan membahas mengenai 144 diagnosa yang harus selesai di FKTP. Di sini kita sudah kedatangan Dr. Resta Yuniar dari Klinik Pratama Aviati Kopo sebagai narasumber. Mungkin kita bisa perkenalan dulu dengan narasumber karena tak kenal maka tak sayang. Saya persilakan Dr. Resta. Oke, halo Sobat JKN. Salam kenal, saya Dr. Resta Yuniar dari Klinik Pratama Aviati. Nah, Dok, mungkin kita langsung aja ya Dok ya gitu. Akhir-akhir ini kan banyak nih Dok gitu berita-berita atau sharean-sharean nih di sosial media ya Dok ya terkait 144 diagnosa yang harus tuntas di FKTP dan tidak bisa dirujuk ke FKRTL ya Dok ya. Betul. Nah, gimana sih Dok kalau penjelasan dari dokter sebagai penanggung jawab di Klinik Pratama, Dok? Mangga, Dok. Oke, mangga. Jadi ya memang kayaknya lagi rame banget ya 144 diagnosa ini yang katanya nggak bisa dirujuk, harus selesai di FKTP gitu ya, harus nggak bisa nih dirujuk dari klinik gitu ya. Berarti dan semuanya harus beres di FKTP gitu. Sebenarnya kalau memang dilihat dari 144 diagnosa ini, memang semuanya itu adalah kompetensi dokter umum di klinik gitu ya. Jadi betul memang, tapi mungkin kata-kata tidak bisa dirujuknya ini yang harus kita infokannya lebih jelas lagi. Kalau tuntas betul, tuntas iya harus tuntas di klinik. Tapi kalau rujuk boleh juga sebenarnya dari 144 diagnosa itu kita rujuk apabila memang masuk ke kriteria harus dirujuk gitu. Jadi kalau istilahnya mentah-mentah gitu 144 diagnosa ini pokoknya harus selesai, bisa tidak bisa selesai di klinik gitu ya, atau selesai di FKTP gitu ya, kayaknya bahasanya kurang tepat gitu. Tapi kalau memang tuntas kita bisa tangani betul, tapi ketika penyakit ini kan pasti ada penyulitnya, ada misalnya komplikasi yang muncul gitu ya. Nah itu kan berarti harus kita dicek lagi atau memerlukan pemeriksaan lebih lanjut gitu ya, atau memang memerlukan penanganan yang lebih spesifik. Nah itu berarti itu sebenarnya bisa dirujuk ke ke rumah sakit atau PPK 2 mungkin gitu. Oke. Dok, berarti kan memang sebetulnya ada kasus-kasus yang memang bisa diselesaikan kan ya Dok ya, di Klinik Pratama atau Puskesmas ya Dok. Nah, biasanya kalau kita kan menyebutnya FKTP ya, kalau di program JKN ini kan identik dengan yang terkenalnya FKTP sama rumah sakit ya Dok ya gitu. Nah, untuk kompetensi dari dokter nih ya Dok ya di FKTP ini sebetulnya seperti apa sih Dok gitu? Kompetensi untuk menyelesaikan atau menuntaskan diagnosa-diagnosa yang memang harus yang bisa selesai di FKTP. Ya. Jadi gini, jadi kami dokter itu kan punya setelah lulus berarti kan dia memang diakui sudah kompeten gitu ya untuk melakukan tata laksana dari berbagai penyakit. Nah, hal ini tuh diaturnya ada namanya Standar Kompetensi Dokter Indonesia. Nah, Standar Kompetensi Dokter Indonesia ini intinya seluruh dokter di Indonesia yang memang sudah beres, sudah selesai, sudah paham nih si standar kompetensi dokter ini, atau kita sebutnya SKDI. Nah, SKDI ini ada dari kompetensi 1 sampai kompetensi 4A. Nah, kompetensi 1 ini dia kami itu dokter hanya paling tahu ya, jadi tahu bisa menjelaskan kondisi klinis dari suatu keluhan, dari suatu gejala gitu ya. Nah, lalu dan bisa melakukan rujukan yang tepat. Nah, jadi kalau kompetensi 1 tuh kita untuk diagnosanya kita belum bisa nih, karena butuh pemeriksaan lanjutan gitu ya. Lalu ada kompetensi 2. Kalau kompetensi 2 itu kami dokter bisa mendiagnosa, tapi tidak bisa dilakukan penanganannya sampai selesai di FKTP gitu. Jadi kami harus juga tahu
rujuknya kemana gitu, istilah rujuk dengan tepat lah seperti itu. Lalu ada kompetensi 3. Nah, kompetensi 3 itu ada 3A dan 3B. Nah, bedanya kalau 3A dan 3B ini, kalau 3A itu yang non gawat darurat gitu. Jadi, nah kalau yang 3B itu kondisi gawat darurat. Nah, kalau yang kompetensi 3A ini kita bisa mendiagnosa ya. Kita juga bisa harus bisa melakukan tata laksana awal di FKTP untuk sebelum kita lakukan rujukan. Sebelum kita melakukan rujuk ke rumah sakit, nah, itu kita harus bisa melakukan tata laksana. Apakah ini nanti kondisinya gawat darurat ataupun non gawat darurat. Nah, lalu ada kompetensi 4. Nah, kompetensi 4 ini ada 4A dan ada 4B gitu ya. Nah, kalau 4A ini itu udah kita dari suatu gejala, dari suatu keluhan kita bisa melakukan diagnosa sampai tata laksananya tuntas, beres gitu di FKTP. Nah, kalau yang 4B itu biasanya tambahan-tambahan lah yang kalau memang kami dokter-dokter ada course, ada pelatihan-pelatihan gitu seperti itu. Jadi kalau udah di kategori penyakitnya 4A memang berarti harus tuntas di FKTP. Tapi tadi ada catatan-catatan yang memang ternyata kalau memang ada penyulit, ada segala macam itu bisa atau memang harus dilakukan atau di-refer ke lebih tinggi lagi. Gitu paling. Menarik banget ya dok ya, maksudnya ya peserta JK ini kan harus tahu nih Betul. gitu, nggak melulu semua kasus itu memang harus ditangani di spesialistik di rumah sakit ya dok ya, Betul. karena kan mindsetnya masyarakat itu kan kadang-kadang ngapain saya berobat ke FKTP gitu. Udahlah saya ke spesialis aja gitu, obatnya lebih jreng paten, gitu ya. lebih jreng gitu kan. Jadi kepercayaan masyarakat itu kan masih ke arah sana ya dok ya. Berarti kan kalau dari penjelasan dokter tadi bahwa dokter di FKTP itu selama kompetensi 4K itu bisa mendiagnosa dan memberikan terapi ya dok ya gitu. Nah, kasus-kasus apa aja sih dok biasanya yang memang menjadi kompetensi 4A yang memang dokter di FKTP itu bisa memberikan tuntas sampai ke terapi gitu ya. betul dok? Banyak sekali ya dari misalnya kalau kita dari atas dari kepala gitu ya sampai ujung kaki gitu kan itu banyak penyakit gitu. Mungkin contohnya apa? Batuk pilek ya, tonsil, amandel gitu ya. Amandel atau batuk yang lama misalnya, TBC misalnya, itu kan sebenarnya itu bisa dilakukan di kita di FKTP gitu. Kalau misalnya TBC itu kan memang ada program ya, ada program dari pemerintah obat program. Jadi kalau memang TBC-nya tanpa penyulit atau memang tanpa dibawa ada penyakit lain, contoh diabetes misalnya, atau mohon maaf HIV misalnya, itu bisa kok tuntas di FKTP, tidak perlu dirujuk ke rumah sakit. Atau misalnya kayak kejangnya tapi masuknya kejang demam. Kejang demam itu berarti kejang yang simpel aja yang memang sumbernya hanya dari ya karena panas tinggi gitu ya, bukan kejang yang kompleks gitu ya, atau yang kayak mengarah ke epilepsi. Itu sebenarnya bisa ditanganin hanya di FKTP misalnya. Tapi memang kalau untuk kejang demam, untuk penanganan pertama kan bisa dilakukan di FKTP. Tapi kami sebagai dokter kan juga harus tahu apakah betul underlying-nya penyebabnya hanyakah demam tinggi atau ada yang lain. Karena biasanya kalau kejang pada anak yang baru pertama kali, tapi memang dia demam. Nah, itu harus kita cari penyebab lainnya dibanding selain si demam itu. Jadi kalau memang sudah penanganan awal sudah beres, memang biasanya untuk selanjutnya kita harus mencari penyebab lainnya, itu kami rujuk dulu misalnya ke rumah sakit gitu. Terus apalagi ya, demam contohnya kan lagi banyak nih demam yang mungkin pasti masyarakat udah demam lama, demamnya tinggi, ada mimisan, mikirnya wah aku demam berdarah nih, anakku demam berdarah misalnya. Oh itu harus dirawat gitu ya. Ya sebenarnya kalau untuk kondisi demamnya dengan ada kriteria dia demamnya
bisa tertangani dengan baik, dengan obat penurun panas dia turun gitu ya. Atau misalnya eh, tidak ada rehidrasi, itu bisa di rumah sakit, bisa di FKTP, nanti untuk dipantaunya di rumah. Nah, karena kalau untuk demam juga bisa kok untuk cek darahnya dari kita. Nah, jadi misalnya ada datang pasien demam hari ketiga, misalnya demam yang tinggi terus kalian ada mimisan, datang ke FKTP, nggak harus langsung rujuk dok, karena saya mau minta cek darah gitu. Bisa kok dicek darahnya di FKTP gitu, karena kan cek darah rutin itu termasuk bagian dari pelayanan di FKTP. Boleh kok nanti kita cek darah. Nanti ternyata darah tersebut, oh masih oke gitu ya. Jadi dasar, oh ini bisa kok ditanganinya di rumah dulu Pak Bu gitu. Tapi dengan kita tentunya harus kasih edukasi. Kalau memang ada tanda-tanda perburukannya apa, harus segera kontrol. Terus nanti di rumah harus seperti apa, itu harus edukasinya harus betul dan jelas gitu. Jadi banyak banget. Jadi nggak harus langsung kayak demam yang udah lama nih dok, saya minta dirujuk aja deh gitu ya. Tapi belum dilakukan pemeriksaan apa-apa gitu. Jadi istilahnya bukannya menyepelekan keluhan ya, tapi kita sudah punya SOP gitu ya. Harus kondisi ini kita ini dulu gitu. Seperti itu, Bang. Karena kan memang heboh banget ya dok ya terkait berita yang viral ini gitu. Apalagi masa kejang demam, kan kalau orang awam kan mikirnya, aduh udah kejang demam masih harus nggak boleh ke rumah sakit gitu. Ternyata kan memang ada kondisi-kondisi yang memang sebetulnya kejang demam itu bisa ditangani ya dok Ya, ya obatnya di juga ada. Obat untuk awal ya, penanganan awal untuk kejangnya bisa ada di klinik di ada klinik ya gitu. dok ya. Jadi ketika sudah beres, sudah oke, semua tanda vital bagus, sebenarnya nggak apa-apa, tidak usah dibawa ke rumah sakit gitu ya. Tapi kalau memang ternyata dari hasil tindakan di awal, ternyata ditemukan, oh ini kayaknya harus kita cek ulang, cek lebih lanjut lagi. Nah itu baru hal seperti itu baru kita rujuk ke rumah sakit. Jadi kembali lagi 144 diagnosa itu tidak mentah-mentah tidak bisa dirujuk, tapi ketika ada kondisi-kondisi yang memang harus dirujuk, dan itu semua ada kok di kriterianya. Penyakit A, kriteria rujukannya apa nih? Oh ini ternyata masuk kriteria rujukan, ya nggak apa-apa, toh mah nggak bisa kok dirujuk gitu. Oke dok. Saya juga sempat baca ya dok ya di berita itu gitu ya. Kalau kayak DM, terus hipertensi, ternyata kan itu sebenarnya di FKTP itu bisa bisa diobati gitu Iya, ya iya. dok ya gitu. Nah untuk kasus-kasus yang seperti apa sih dok? Kayak misalkan kan saya mikirnya gitu ya DM, terus kencing manis atau darah tinggi itu kan memang harus ketemu sama dokter Spesialis spesialis ya ya, dok ya gitu. benar-benar. Sedangkan ternyata pada di regulasinya sendiri tuh kasus-kasus tersebut tuh masih bisa ditangani gitu ya dok ya. Nah itu gimana dok kalau Oke, terkait? betul. Kan diabetes, darah tinggi. Nah, itu memang kan masih penyakit kronis dan banyak banget nih di Indonesia, dan memang masih menjadi eh, topnya penyakit nih di rumah sakit juga gitu, atau top yang memang penyebab kematian misalnya seperti itu. Tapi DM dan hipertensi ini kita di klinik di FKTP lah, kita punya program Prolanis, ya kan? Punya program Prolanis di mana pasien-pasien yang DM dan hipertensi ini apabila sudah stabil, ya, kriteria sini nih, stabil, itu nggak usah tiap bulan kontrol ke spesialis, kontrolnya ke kita aja, ada ke FKTP aja, ke klinik aja, atau ke puskesmas saja gitu kan, karena di kami punya kegiatan Prolanis. Prolanis ini tetap kok pasien-pasiennya dicek darah lengkap 1 bulan sekali nih. Untuk yang diabetes cek gula darah 2 jam setelah makan, itu 1 bulan sekali. Lalu HbA1c dicek loh, bisa 3 sampai 6 bulan sekali gitu. Nggak perlu di rumah sakit, di FKTP bisa. Itu cek HbA1c. Terus per 6 bulan sekali cek kimia darah, cek fungsi ginjal, cek kolesterol total, LDL, HDL, trigliserida. Cek fungsi ginjal tuh nanti dicek albuminnya gitu ya. Itu 6 bulan sekali.
Jadi kalau memang sudah stabil gitu ya, ya udah di FKTP aja. Terus obatnya pun sama. Nah, gitu. Mungkin di awal si pasien-pasien yang diabetes, darah tinggi ini kita memang dapatnya rujuk balik dari rumah sakit nih. Sudah dirujuk balik. Berarti kan kalau dirujuk balik dari rumah sakit sudah stabil tuh. Nah, itu obat yang dikasih dari rumah sakit itu sama kok sama yang kita berikan di FKTP. Jadi kita istilahnya tidak mengganti semerta-merta obatnya. Kita misalnya ada dari rumah sakit dapat 5 obat gitu ya. Terus kita nggak punya, cuma adanya 2 obat gitu, nggak lengkap ya, nggak gitu juga. Jadi dengan Prolanis itu semuanya ada Ada gitu. ya dok ya. Jadi untuk diabetes, darah tinggi, kriteria stabil, balik lagi ada kriteria rujukannya nih. Kondisi seperti apa sih yang harus dirujuk dan tidak. Tapi ketika tidak memenuhi kriteria rujukan ini, aman kok di FKTP, di klinik atau puskesmas, cek labnya lengkap, dicek juga semuanya, ya, terus obatnya juga lengkap, ketemu dokter juga gitu, seperti itu sih. Terima kasih banyak nih ya dok ya, ilmu-ilmu, edukasi-edukasi yang dokter berikan pada podcast Ngojek kali ini gitu, edisi hari ini ya dok ya. Dok, yang jadi bisa saya simpulkan ya dok ya, berarti 144 diagnosa yang harus tuntas itu belum tentu memang tidak bisa dirujuk ya dok ya. Benar. Berarti melihat lagi nih kondisi pasiennya seperti apa, Betul, indikasi betul, medis betul, pasiennya betul, itu apa betul. gitu yang mengakibatkan pasien itu bisa dirujuk ke rumah sakit ya dok ya Betul, gitu. betul. Jadi jangan salah persepsi lagi nih gitu, nggak bisa dirujuk bukan berarti memang tidak bisa dirujuk ya dok ya, melihat kondisinya lagi gitu. Dan untuk nuhun ya dok ya untuk bincang-bincang pada hari ini ya dok ya. Sip. Mungkin terima kasih dan terima kasih juga kepada Sobat JKN sudah menyaksikan podcast Ngojek ngobrolin program JKN. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Terima kasih Sobat JKN sudah menyimak video ini. Jangan lupa untuk di like, share, comment, and subscribe.